Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soimatul Mas'ula. Saya adalah CGP Angkatan 3 dari Kabupaten Banyuwangi. Dalam video ini saya akan menjabarkan demonstrasi konseptual menerapkan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Saya akan menerapkan pendekatan IA tersebut di unit kerja saya, yaitu di SD Negeri 5 Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif berbasis kekuatan. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. IA berbasis kolaborasi dan kekuatan kompetensi. Pendekatan IA itu dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki suatu organisasi sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Di sekolah, pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Tahapan inquiry apresiatif IA yaitu adalah bagja. Inilah langkah-langkah yang perlu kita ikuti dalam menerapkan perubahan sesuai visi yang telah diimpikan, yaitu dengan tahapan bagja. Tahap pertama yaitu adalah buat pertanyaan. Di tahap ini kita merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan apa yang diinginkan atau diimpikan. Kemudian yang kedua adalah ambil pelajaran. Pada tahapan ini kita mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Tahapan selanjutnya adalah gali mimpi. Pada tahapan ini kita dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di sekolah. Kemudian, jabarkan rencana. Dalam tahapan ini, kita dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Tahapan terakhir yaitu atur eksekusi. Di bagian ini kita memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Prakarsa perubahan, yaitu menumbuhkan sikap kreatif pada siswa dengan media pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Tahapan pertama pada tahap bagja yaitu buat pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana menumbuhkan sikap kreatif pada siswa? Yang kedua, bagaimana menciptakan pembelajaran yang inovatif untuk memancing kreativitas siswa? Tindakan yang dilakukan yaitu mengamati respon siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian, guru menerapkan model pembelajaran berbasis proyek, yaitu Project Based Learning atau PBL dalam pembelajaran.
Apa itu PBL? Pembelajaran berbasis proyek, yaitu PBL, adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Dalam pembelajaran berbasis proyek, peserta didik melakukan investigasi atau penyelidikan melalui pertanyaan terbuka, menerapkan pengetahuan untuk menghasilkan produk. Selain itu, dalam pembelajaran ini disetting agar peserta didik yang lebih aktif dalam pembelajaran dengan bekerja sama dalam satu kelompok. Pembelajaran berbasis proyek merupakan salah satu pembelajaran inovatif yang berbasis pada peserta didik dan dapat dipilih serta digunakan oleh guru sebagai salah satu alternatif pembelajaran yang akan memberikan warna baru dalam pembelajaran yang umumnya cenderung konvensional. Dengan pembelajaran berbasis proyek, peserta didik dapat pengetahuan dan keterampilan yang bermakna untuk jangka panjang. Tahapan berikutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, apa yang akan dilakukan guru untuk meningkatkan sikap kreatif siswa dengan menggunakan media yang inovatif? Tindakan yang dilakukan adalah guru memiliki kemampuan untuk menciptakan media pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan bagi siswa. Kekuatan yang dimiliki yaitu saya sudah pernah menerapkan PBL sebelumnya. Kemudian sebagian besar murid telah memiliki HP Android, lalu koneksi internet di lingkungan sekolah yang makin baik. Tahapan berikutnya yaitu gali mimpi. Pertanyaannya adalah, hal-hal apa yang digunakan untuk menjadikan proses pembelajaran jadi lebih menyenangkan? Kemudian, apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa? Tindakannya adalah membuat media pembelajaran yang menarik sehingga membuat siswa lebih bersemangat dan menumbuhkan sikap kreatif pada diri siswa dalam mengikuti pembelajaran. Lalu secara individu ataupun kelompok, siswa dapat menghasilkan produk sebagai wujud kreativitas siswa. Tahapan berikutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya yaitu, bagaimana rencana yang akan dilakukan untuk menumbuhkan kreativitas siswa dalam pembelajaran? Lalu tindakan yang dilakukan adalah menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek, Project Based Learning atau PBL untuk menumbuhkan kreativitas siswa. Tahapan berikutnya adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, perubahan apa yang dilakukan dalam menumbuhkan sikap kreatif siswa dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa? Tindakan yang dilakukan yaitu membuat pembelajaran yang inovatif berdasarkan metode PBL sehingga siswa lebih bersemangat dan bisa menumbuhkan kreativitasnya. Seperti guru membimbing siswa dalam kegiatan merencanakan dan mengerjakan proyek yang telah dipilih. Kemudian guru bersama siswa mempublikasikan produk yang telah dihasilkan di sosial media. Kemudian guru dan siswa melakukan refleksi dan menerima masukan dari teman sebaya, guru, dan juga publik. Jadi dalam hal ini yang berperan adalah guru, siswa itu sendiri, juga rekan guru lain, teman sebaya, dan juga publik. Harapan setelah melakukan perubahan yang dirancang. Kondisi siswa sebelum di kelas dan kondisi siswa setelahnya di kelas. Jika sebelumnya sikap kreatif siswa sulit tumbuh,
Maka setelah itu sikap kreatif siswa mulai tumbuh dan berkembang. Kemudian sikap siswa yang sebelumnya kurang perhatian dengan metode pembelajaran ceramah yang dilakukan guru, maka selanjutnya siswa akan lebih perhatian dengan metode pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Sebelumnya siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Setelah itu siswa senang dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Yang sebelumnya perkembangan imajinasi siswa tidak atau kurang terbangun. Setelahnya akan muncul ide-ide kreatif pada siswa mengenai pembelajaran yang berlangsung. Yang terakhir, yang sebelumnya hasil belajar siswa biasa atau rata-rata, dengan setelahnya yaitu hasil belajar siswa yang meningkat. Ini adalah sedikit contoh dari hasil karya siswa SD saya. Semoga kedepannya siswa saya bisa lebih kreatif lagi dan juga bisa mewujudkan visi sekolah yang diimpikan. Itulah pemaparan saya mengenai demonstrasi konseptual menerapkan inquiry apresiatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.